Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sehatna Banjar Nahor, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Umbuak Kasundutan SMK Negeri 1 Sanggul. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak Sehatma Banjar Nahor. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, Pak. Saya yakin dalam keadaan sehat selalu ya, Pak. Ya, puji Tuhan saya sehat juga Pak. Oke, terima kasih Pak buat pertemuan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Sesuai janji kita kemarin, Pak, saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Boleh mungkin perkenalkan tentang diri Bapak, profil Bapak secara singkat. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Toga Halomuan Minggolan, Kepala SMK Negeri 1 Sanggul. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas dukungannya di kesempatan yang Bapak berikan. Pada saat ini saya akan menanyakan Pak, yaitu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi sebuah permasalahan dilema etika yang termasuk di dalamnya itu apakah dia dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Sehatma. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pak Sehatma yang saat ini sedang menjalani pendidikan calon guru penggerak angkatan berapa Pak? Angkatan ke-10. Ke-10. Ya, sudah berjalan berapa lama Pak? Sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya. Berarti sebentar lagi sudah tamat ya Pak ya. Tetap semangat. Terima kasih Pak. Jadi ini tentang tugas di pendidikan calon guru penggerak ya Pak ya. Iya Pak. Tentang pengambilan keputusan. Iya. Ya, terima kasih. Betul Pak Sehatma. Di dalam hidup ini yang pasti yang kita hadapi adalah masalah. Ya, tidak hanya di guru, tidak hanya di kepala sekolah, tetapi pada umumnya namanya hidup ini yang dihadapi adalah masalah. Iya. Nah, terkhusus sekarang di bidang pendidikan di sekolah, ya, benar. Apabila kita mau mengambil keputusan, membuat solusi suatu permasalahan, tentu saja kita kadang dihadapkan dengan dilema. Ada 2 dilema ya. Yang pertama itu dilema etika. Ya, benar. Ini sering kita alami Pak. Ya, di mana masalah ini kadang dia benar-benar punya kesalahan. Tetapi kadang kita harus membuat keputusan yang tepat untuk dia. Misalnya si anak ini sering bolos, ya, dan absennya sudah banyak di sekolah. Nah, ternyata setelah diproses dia datang orang tuanya, ya orang tuanya ini kadang nangis-nangis, ya. Disinilah kita akan menghadapi dilema. Jadi di sini dilema etika ya yang kita hadapi. Jadi si orang tua ini gimana perasaannya kepada si anak dan begitu. Kemudian kalau kita misalnya sudah mau mengambil keputusan, ini kalau peraturan yang kita jalankan si anak sudah dapat sanksi. Ya, pengembalian kepada orang tua atau tinggal kelas begitu dia. Jadi itu dia. Tapi bagaimana biasanya kepala sekolah mengambil keputusan? Ya, yang pertama memang itu harus hati-hati kita Pak ya. Menjadikan masalah ini ibarat mengobati suatu penyakit. Sebab salah obatnya maka penyakitnya akan lebih parah. Oh itu Pak, yang penyakit jadi parah. Ya, ini juga seperti itu. Ya, misalnya masalah si anak, masalah pendidikan ini. Kalau kita salah, maka yang dialami si anak ini akan semakin buruk. Gitu ya. Ya, jadi yang kita alami di sini, yang saya lakukan, ya pertama diidentifikasi dulu Pak, seperti yang Bapak katakan tadi, diidentifikasi masalah itu. Solusi terbaik mengidentifikasi permasalahan. Ya, identifikasi. Misalnya si anak ini, identifikasi dia apa sebenarnya latar belakangnya, kenapa bisa seperti itu, sehingga kita harus benar-benar menganalisa permasalahannya ini, mengidentifikasinya dan
setelah itu kita ambil keputusan dengan melibatkan ya pihak guru, wali kelas, guru BP, bahkan orang tua. Sangat penting untuk mengambil keputusan tentang si anak. Berarti kolaborasi Pak ya. Berkolaborasi benar harus terlibat karena tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru, orang tua juga harus terlibat demi keberhasilan si anak. Seperti itu Pak. Berarti untuk mengambil hal tersebut mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari solusi. Dari solusi, Bapak mencari terbaik, mana yang terbaik bagi yang punya kasus dan juga yang terbaik bagi sekolah, begitu ya Pak ya. Ya, benar. Baik. Selama ini langkah-langkah apa saja yang mungkin prosedur yang Bapak ini sudah lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya baik. Sebagai kepala sekolah, tidak semuanya memang masalah harus sampai kepada kepala sekolah ya. Ada tingkatan-tingkatannya ya. Yang pertama itu ada masalah itu memang hanya masalah kecil, bisa diselesaikan guru. Guru dan studinya langsung diselesaikan. Kemudian bisa juga sampai kepada wali kelas. Nah, ketika wali kelas misalnya sudah agak kewalahan, dia belum bisa mengatasi masalah ini, baru naiklah dia ke BP, dengan BK atau dengan konselingnya. Nah, apabila masalah ini memang belum terselesaikan, maka disinilah dia akan sampai dari kepada kepala sekolah. Itu dia. Jadi kalau sudah di ranah kepala sekolah, tentu saja sebagai kepala sekolah kita harus melibatkan berbagai pihak untuk mengambil keputusan tentang si anak ini. Itu juga terjadi kolaborasi Pak ya. Ya betul. Harus, dan itu keharusan ya. Oke, baik Pak. Tadi ketika ada prosedur yang Bapak lakukan mencari penyebab dari kasus tersebut, ini adalah secara intrinsik ya, atau berhubungan dari orang lain, kemudian berdiskusi, berkolaborasi dengan guru-guru menyelesaikan masalah tersebut, begitu ya Pak ya. Oke. Nah, dari cara-cara tersebut, adakah cara yang paling efektif menurut Bapak yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut Pak? Iya, baik. Kasus yang paling banyak kita hadapi tentu saja berhadapan dengan siswa ya Pak ya. Iya. Siswa. Yang paling efektif saya pikir dari pengalaman yang pernah saya alami di sini, yang paling efektif adalah kita harus membuat suatu pendekatan kepada si siswa ini. Approach gitu. Iya, approach, pendekatan kepada dia. Kemudian kita identifikasi apa sebenarnya latar belakangnya, apa masalahnya, kenapa bisa dia seperti itu, harus kita cari dia masalah itu. Ya, setelah itu kita harus membuat pendekatan, tidak boleh membuat tekanan, tidak boleh menakut-nakuti siswa, jangan. Ya. Kalau makin kita takut-takuti dia, diancam-ancam dia, dipecat lah kau begini, akan rumit dia. Jadi yang paling efektif pengalaman saya di sini, kita harus membuat pendekatan. Sebenarnya kamu adalah orang pintar. Tapi karena kamu terlalu cepat terpengaruh kepada orang lain, sehingga kamu ikut-ikutan. Jadi kita buatlah motivasi pendekatan kepada dia, sehingga dia merasa nyaman. Jadi berdiskusi dan bermasalah Pak ya. Iya. Melakukan kegiatan tersebut juga tetap terjadi kolaborasi Pak ya. Iya benar. Diskusi. Dan kepada setiap guru pun di sini, ya itu sudah kita sarankan itu untuk membuat pendekatan kepada siswa. Tidak boleh lagi menakut-nakuti siswa, tidak boleh mengancam-ancam bullying Pak ya. Begitu dia. Baik Pak. Sehingga dalam menyelesaikan tersebut tadi Bapak sudah menyampaikan secara efektif ada dengan musyawarah yang dimana dengan punya masalah kemudian diidentifikasi apakah kasus tersebut antara murid ataupun antara tenaga kependidikan, mencari alasan kenapa terjadi dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Kira-kira begitu ya Pak ya? Iya, memang harus saling menguntungkan. Jangan ada yang merugikan. Oke itu ya Pak ya, jangan ada yang merugikan. Baik. Berikutnya Pak, mungkin bisa Bapak sampaikan hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak sudah alami tantangan dalam menyelesaikan tersebut. Seperti apa kira-kira tantangan itu Pak? Iya, baik Pak Sehatma. Ya, selama pengalaman saya menjadi kepala sekolah menyelesaikan masalah, terus terang kita tidak bisa memang menyelesaikan masalah itu 100% semua berhasil. Iya Pak ya. Harus kita akui itu. Jadi tantangan yang paling berat yang pernah saya alami ya, begini dia. Ternyata si anak dia punya masalah sering bolos, banyak absensinya. Setelah diproses wali kelas,
guru BK akhirnya harus sampai kepada kepala sekolah. Nah, jadi waktu itu kita harus melibatkan berkumpul di situ si anak, kemudian wali kelas, guru BK dan orang tua. Nah, kita melakukan pendekatan kepada si anak ini. Kita bujuk dia sampai nyaman perasaan dia. Ternyata yang kita temukan di hati dia kepingin dia bersekolah ke kota. Oh, itu dia, kepingin dia. Sehingga dia mengatakan di hadapan orang tuanya, saya tidak mau sekolah lagi katanya. Sehingga jalan terakhir kita harus memikirkan solusi, Pak. Solusi. Iya, kita tawarkan lagi, entah dia kepingin, entah ke tempat lain sekolah. Ternyata dia mengomongkan itu. Ya, jadi dalam hal ini bisa dikatakan antara berhasil dengan tidaklah kita mengatasi masalah ini ya. Tapi ya kita tawarkan dan dia pun setuju, orang tuanya pun setuju, dan setelah dia pindah ke kota sekolah, ya mudah-mudahan dia bisa tamat gitu. Itu dia. Dan tempat juga mempengaruhi perasaan anak ya. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Apakah untuk menyelesaikan masalah tersebut Bapak punya jadwal tertentu atau spontanitas langsung Pak dalam menyelesaikan pada saat itu juga ketika terjadi permasalahan? Jadwal penyelesaian masalah atau langsung spontan? Iya, jadi sebetulnya kita tidak mengharapkan ada masalah apapun ceritanya itu, nggak ada. Kita harapkan ada masalah dalam hidup ini, demikian juga di sekolah ini ya Pak ya. Tapi kita di sekolah ini tidak ada membuat jadwal secara khusus. Hari Selasa jam sekian penyelesaian masalah lah, seolah-olah udah kita harapkan ada masalah kan begitu dia. Jadi kita tidak mengharapkan itu. Tapi yang pasti begini Pak Syahma, jadi kita itu tidak membuat jadwal, tapi tetap standby. Kapan saja ada muncul masalah itu, kita standby untuk menyelesaikannya. Seperti itu dia. Itu dia. Standby setiap waktu Pak ya. Iya. Demikian juga guru BP, guru BK, wali kelas juga udah kita sarankan seperti itu. Iya. Tidak mungkin kapanlah Bapak berobat. Kita harapkan sakit kita tidak, tapi standby apabila sakit harus berobat kan begitu. Ini juga seperti itu. Gitu. Berarti permasalahan tersebut terus bisa berlangsung Pak ya, spontanitas ya, bisa juga betul, boleh dikatakan seperti itu, spontanitas. Begitu ada masalah dan harusnya tidak lanjuti. Seperti tidak berlarut-larut. Iya, jangan dilama-lamain, nanti berdampak kepada yang lain. Itu luar biasa Pak ya. Jadi begitu ada masalah, spontanitas juga bisa dilaksanakan Pak ya. Namun jadwal untuk penyelesaian masalah tidak ada memang khusus kita buat. Terima kasih Pak. Jadi langsung diselesaikan pada saat kejadian itu Pak ya. Itu sebaiknya seperti itu. Ya, selama ini faktor yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus ini terjadi seperti itu Pak ya. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan antara orang tua, guru-guru yang ada di sekolah ini Pak? Ya baik, tentu saja kita kepala sekolah itu tidak bisa menyelesaikan sendiri masalah sekolah ini yang begitu rumit ya, tidak bisa sendirian. Kompleks termasuk. Ya, tentu saja kita mengharapkan itu kerjasama, kolaborasi dengan setiap guru-guru yang akan kita ajak untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak boleh hanya kepala sekolah mengambil keputusan seperti itu. Di seluruh pemangku kepentingan Pak ya. Ya betul, kita libatkan semuanya supaya masalah si anak ini bisa terselesaikan dengan baik. Begitu dia. Jadi sebagai kepala sekolah, saya mengharapkan guru-guru pendamping itu yang profesional, yang pandai untuk membuat pendekatan-pendekatan kepada siswa sehingga masalah-masalah siswa ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah itu dia. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah ini adalah orang tua, guru-guru, termasuk juga kolaborasi Pak ya dari semua yang Bapak sampaikan. Mungkin yang bisa saya sampaikan lagi Pak, adakah pembelajaran yang Bapak ambil dari cara-cara Bapak dalam menyelesaikan masalah ini Pak? Ya, baik Pak Syahma. Ya dalam hidup ini memang kita harus terus belajar ya. Sebagai kepala sekolah, saya menganggap saya itu bukan berarti yang terhebat, tidak begitu Pak.
Ini setiap guru ini saya yakin punya trik-trik tersendiri, punya keahlian tersendiri dan kelebihan masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Itu dia. Namun kalau dari saya sendiri yang paling ampuh tadi saya katakan itu memang tidak boleh lagi kita membuat kekerasan kepada siswa. Harus berpihak kepada guru, ya. Harus membuat pendekatan secara psikologis, jangan menakut-nakuti, jangan mengancam-ancam. Tapi pendidikan yang berpihak pada murid. Iya, betul. Sesuai dengan filosofi Kiai Haji Bapak Dewantara. Iya, betul. Harus seperti itu dia. Pendidikan yang berpihak pada murid. Sehingga si anak ini merasa nyaman, merasa tidak terhakimi dia, merasa tidak terbuli. Apabila dia sudah merasa nyaman, maka kita bisa mengarahkan dia. Sudah nyaman dia, ini teman saya ini teman saya, guru saya ini. Dia bapak ini berjuang untuk masa depan saya. Dia lebih yakin dia, sehingga sudah bisa kita arahkan dia. Kira-kira seperti itu yang paling ampuh saya pendekatan ya, secara psikologis. Anak itu merasa nyaman bersama gurunya, Pak ya. Betul. Ya. Terima kasih Pak, sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Mungkin dari pertemuan kita saat ini Pak, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kebaikan atau permasalahan, kesalahan yang sebaiknya manusia yang mau mengakui kesalahannya yang dapat memperbaikinya. Mungkin dari sisi pertanyaan terakhir Pak, apa kira-kira yang mungkin kesimpulan yang Bapak sampaikan di dalam kasus dilema etika yang dalam bujukan kali ini? Ya baik Pak Syahma, itu yang pasti dilema pengambilan keputusan itu sudah pasti kita hadapi. Ya, masalah itu sudah pasti ada. Namanya hidup itu pasti masalah yang dihadapi. Ya, jadi apalagi masalah pendidikan ini adalah masalah yang kompleks dan ini tanggung jawab semua pihak. Ya, jadi sehingga pengambilan keputusan pasti ada dilemanya. Yang pasti kita harus mengambil keputusan itu dengan tanpa merugikan pihak manapun. Salah satu trik dalam cara menyelesaikan masalah. Iya benar, win-win solution. Win-win solution. Iya, saling menguntungkan bagi pihak siswa, pihak orang tua dan pihak sekolah. Pihak sekolah pun jangan pula dirugikan dengan pengambilan keputusan ini. Jadi kira-kira seperti itu. Walaupun kita dihadapkan dengan dilema, yang pertama tadi dilema etika itu, semua sama-sama benar. Kita pun menegakkan disiplin sekolah ini ada benarnya. Tapi kita juga menerima permintaan orang tua ini yang sudah nangis-nangis datang kepada kita juga ada benarnya. Sehingga dilema kan begitu. Tapi kalau misalnya yang dilema bujukan moral, ini saya pikir ini punya kepentingan ya. Inilah yang tidak bagus kita lakukan selaku guru untuk meningkatkan pendidikan di sekolah kita ini. Ini tidak pas. Oke. Jadi tadi Bapak sebutkan adalah win-win solusinya, bahwa setiap manusia harus ada kesalahan dan mau memperbaikinya. Mungkin ada pembelajaran lagi yang berikutnya mungkin yang bisa Bapak sampaikan dalam kasus dilema etika dan kasus moral ini. Iya, baik. Memang walaupun kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah dalam hidup ini sepanjang hayat kita harus belajar agama. Apalagi kita dihadapkan dengan kontrak zaman sekarang ya. Kontrak zaman. Jadi apalagi dia sudah di zaman teknologi, maka penyelesaian masalah juga sudah beda dengan dulu Pak Syah. Sudah beda. Ya. Zaman dan kontrak alam. Kontrak alam. Ya. Jadi kontrak zaman si anak ini harus terbongkar. Jadi tidak boleh lagi kita bawa sejaman kita dulu waktu kita sekolah SMA di zaman dulu. Beda, di situ belum ada teknologi secanggih sekarang. Itu dia. Jadi kenapa kita harus tetap belajar sepanjang masa. Seperti itu dia. Nanti akan kita temukan cara-cara tersendiri, maka guru itu harus kreatif. Ya, menganalisis suatu masalah dan menyelesaikannya, mengambil keputusan yang profesional, yang win-win solution seperti itu Pak. Long life education Pak ya. Iya betul. Pak ya. Baik Pak. Jadi dalam sesi pertemuan kita ini saya juga menyampaikan terima kasih Pak. Ada pembelajaran yang kita ambil hikmahnya bahwa setiap manusia pasti punya masalah. Ya, dan tidak ada masalah yang tidak selesai Pak. Betul. Sebaik-baiknya manusia juga harus mau mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Betul ya. Oke Pak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah mendukung saya sebagai peserta calon guru penggerak di Kabupaten Bogor.
kasih Pak, Tuhan memberkati. Iya, sukses ya Pak Syatma. Oke, terima kasih Pak. Oke. Selamat siang saudaraku, saya Syatma Banjarnahor, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Bakasimbitan, akan melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulung, Bapak Herbin Sitorus MPD, yang saat ini sudah bersama kita. Maka pada saat ini saya ingin mewawancarai Bapak itu. Saya awali dalam pertemuan saat ini akan menyapa kepada Bapak Herbin. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Sesuai dengan janji saya juga sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah, saya akan mewawancarai Bapak tentang modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan di dalam kebijakan universal mengenai pengambilan keputusan dalam dilematika dan nilai-nilai moral. Untuk saat ini sesuai dengan perhubungan kita saat ini Pak, terkait tentang pengambilan keputusan tersebut, saya ingin menanya kepada Bapak sebagai selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Pulung, mungkin bisa Bapak menyampaikan tentang profil Bapak secara pribadi. Oke, baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak karena telah berhasil menjadi calon guru penggerak angkatan ke-10. Tidak banyak Pak orang yang bisa sampai tahap ini. Jadi Bapak guru yang luar biasa. Kiranya Bapak dalam pendidikan ini berikan Tuhan kesehatan, kemampuan, sehingga Bapak dapat menyelesaikan dan dapat memperoleh sertifikat nanti ya untuk bisa diamalkan di sekolah yang Bapak tempat sekarang. Ya Pak ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Syatma Banjarnahor tadi, perkenalkan, saya Herbin Sitorus MPD, saya Kepala SMA Negeri 1 Polu. Saya baru bertugas di sekolah ini, baru dalam semester ini, tahun ajaran 2023. Jadi itu perkenalkan singkat saya. Saya sebelumnya adalah guru di SMA Negeri 1 Polu Sembu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas dukungannya. Saat ini saya menanyakan Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan yang termasuk kasus kategori dilema etika atau bujukan moral Pak. Kita selama ini mengetahui bahwa dalam kasus-kasus dilema etika ini dan bujukan moral ini kadang sering terjadi yang namanya salah benar ataupun benar dengan benar. Mungkin bisa Bapak jelaskan lebih baik lagi Pak. Baik, terima kasih Pak. Ketika ditanyakan sama saya bagaimanakah saya mengidentifikasi dalam pengambilan keputusan apakah itu dia dilema etika atau bujukan moral, maka seperti yang kita ketahui Pak, yang dinamakan dengan dilema etika adalah di mana kejadian saling benar, ada dua kasus, ada dua pendapat yang saling benar, membenarkan satu peristiwa. Tetapi ketika kita berbicara tentang dengan bujukan moral, ada kejadian benar salah. Jadi ada kejadian yang bisa benar dan juga ada pendapat yang bisa menyalahkan kegiatan itu. Kalau yang tadi, kalau dilema etika itu dua-duanya adalah nilai-nilai kebenarannya. Sedangkan kalau bujukan moral itu ada bernilai benar, ada bernilai salah. Sehingga ketika itu terjadi Pak, dari situ saya mengidentifikasi apakah yang ini ada mengandung nilai-nilai kebenarannya semuakah, atau adakah salah satu di antaranya yang bernilai salah. Sehingga dari situ saya bisa mengidentifikasi. Kira-kira begitu Pak. Berarti untuk mengidentifikasi masalah tersebut perlu mencari solusi, dan dari solusi tersebut Bapak mencari yang terbaik, mana yang terbaik yang punya kasus tersebut, dan juga bagi sekolah kita yang terbaik. Begitu ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Mungkin selama ini Pak ada nggak langkah-langkah atau prosedur yang mungkin bisa Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di sekolah kita ini? Baik, terima kasih. Ketika saya diperhadapkan dengan suatu permasalahan untuk pengambilan keputusan yang dilema etika, maka langkah-langkah yang pertama kita lakukan adalah melihat seberapa rumitnya persoalan itu. Itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua adalah mengumpulkan teman-teman kita
yang terutama wakil kepala sekolah saya yang mendampingi saya dan juga bapak ibu guru. Di situ kita setelah ada kasus itu baru langkah-langkahnya di situ di tahap itu. Baru kita mengajak teman-teman untuk pelaksanaan KSE seperti yang Bapak pelajari. Bagaimana kita harus mengontrol sosial emosional sehingga keputusan yang kita ambil nanti adalah keputusan yang bertanggung jawab dan tidak terburu-buru. Keputusan yang bertanggung jawab dan tidak terburu-buru. Betul. Ya, baik Pak. Jadi kalau terjadi permasalahan mengambil prosedur Pak ya. Iya. Ada langkah-langkah yang kita lakukan. Baik Pak. Jadi ada kasus prosedur yang Bapak lakukan ya, mencari penyebab dari kasus tersebut. Iya. Apakah ini intrinsik atau berhubungan dengan orang lain? Kemudian berdiskusi, berkolaborasi dengan para bapak ibu guru sekolah kita ini ya Pak ya, Betul. untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari cara-cara tersebut Pak, cara apa yang paling efektif? Tindakan apa yang paling efektif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus yang ditemukan oleh Bapak? Baik, terima kasih. Ketika ditanyakan sama saya, cara apa yang paling efektif untuk menyelesaikan sesuatu kasus yang dilema etika, maka cara yang paling efektif adalah melibatkan segala unsur sebenarnya. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, dengan kolaborasi sebenarnya kita bisa melihat karena apa nilai-nilai kebenaran dari Bapak, nilai-nilai kebenaran dari Bapak, dari saya ketika disatukan akan kita dapatkan suatu pengambilan keputusan yang begitu indah yang bisa diterima oleh semua orang tanpa melukai orang dan hasilnya akan berdampak untuk kemajuan peserta didik ataupun kemajuan sekolah, kira-kira seperti itu. Kemajuan peserta didik dan kemajuan sekolah Pak ya. Baik Pak. Berarti ada kolaborasi Pak ya. Iya. Baik Pak. Tentunya dalam menyelesaikan masalah yang Bapak anggap paling efektif adalah bermusyawarah Iya, dengan berkolaborasi Pak ya. Yang punya masalah kemudian mengidentifikasi apakah tersebut antara murid ataupun antara tenaga pendidikan, kemudian mencari alasan itu kenapa terjadi dan mencari solusi yang paling menguntungkan. Begitu kira-kira Pak ya. Baik, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang mungkin Bapak alami suatu tantangan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin seperti apa kira-kira tantangan itu? Baik, terima kasih. Tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika, Pak. Tantangannya begini. Tadi kan yang paling efektif itu berkolaborasi. Iya. Ketika ada, misalnya saya ambil satu kasus. Misalnya contoh ini sebenarnya di kurikulum Merdeka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau saya ambil supaya kasus yang lebih sederhana dia yang bisa kita pahami bersama. Misalnya ada kasus anak yang mau tinggal kelas kalau di kurikulum lama. Iya. Akan diperbolehkan itu ya. Tinggal kelas. Di situ ada siswa yang sudah tinggal, yang mau ditinggal kelaskan pada saat rapat dewan guru. Pada saat rapat dewan guru, ada mereka berfokus kepada peraturan sekolah. Misalnya tidak boleh absen lebih dari 10%. Iya. Maka itu tinggal kelas. Adalah benar kalau hal itu dilaksanakan. Tetapi kemudian ada siswa yang menjadi objek ini, yang menjadi akan tinggal kelas ini, kemudian datang kepada kita dan mengajukan sesuatu pernyataan yang menggugah perasaan kita. Maka adalah benar jika anak juga diberi hak untuk sekolah. Hak untuk sekolah. Jadi di satu pihak adalah benar kalau kita menegakkan peraturan sekolah. Tetapi di sisi yang lain adalah benar bahwa setiap anak mempunyai hak untuk belajar dan untuk melakukan perubahan. Maka yang menjadi tantangan adalah ketika ada orang yang harus ngotot dengan nilai kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, yang menjadi tantangan adalah ketika kita sudah berbicara dengan siswanya dan memberikan kelonggaran bahwa dia tidak tinggal kelas, tetapi kita berikan kesempatan untuk dia berubah, tetapi ternyata dia tidak konsisten. Tidak konsisten di mana? Tidak konsisten dia di janjinya atau di permintaan kita supaya dia menjadi siswa yang baik misalnya. Janganlah absen-absen. Ternyata dia hanya untuk melepaskan hukuman itu aja tadi. Ternyata dia tidak konsisten. Jadi ada dua itu Pak ya. Yang pertama ada orang yang ngotot bahwa nilai kebenarannya yang harus mutlak. Yang kedua ada orang yang tidak konsisten. Tidak konsisten. Dari konsekuensinya gitu Pak ya. Baik Pak ya. Jadi tantangan yang berat adalah yang Bapak hadapi adalah ketidakkonsistenan Pak ya. Mungkin juga bisa Bapak sampaikan juga di sini dalam menyelesaikan masalah ini, apakah Bapak punya jadwal tertentu
untuk menyelesaikan masalah atau mungkin diselesaikan pada saat itu juga? Baik, kalau jadwal itu kalau di istilah di guru penggerak namanya tata kala. Apakah saya mempunyai tata kala dalam penyelesaian masalah dilema etika? Sama seperti gini Pak, namanya kasus itu tidak bisa kita program. Tapi ketika ada kejadian, maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah langsung kita selesaikan atau ada jadwal dibuat untuk jadwal tertentu lagi. Maka gini Pak jawabannya. Maka kalau menurut saya, ketika kita melihat kasus itu tadi kan sudah kita identifikasi, maka kita tahu dia dilema etika, maka kita lihat kalau kasusnya tidak begitu rumit, itu bisa kita selesaikan pada saat itu. Seperti spontan. Iya. Tetapi ketika kasus itu yang sangat rumit dan harus banyak melibatkan banyak pihak, maka kita harus menjadwalkan, membuat jadwal agar kita bisa menyelesaikan masalah itu. Karena apa tadi, kita juga harus berkolaborasi, terus kita harus menenangkan diri supaya keputusan itu bukan keputusan yang terburu-buru, gitu Pak ya. Jadi kita mendapatkan solusi yang terbaik. Berarti ada yang terjadwal dan juga sebuah spontanitas. Betul. Ya? Oke, ada yang terjadwal dan spontanitas. Jadi kalau yang spontanitas itu berarti langsung diselesaikan pada saat kejadiannya Pak. Bisa, iya. Mungkin kalau yang spontanitas kira-kira identifikasi yang untuk yang spontanitas kira-kira gimana sih Pak? Spontanitas begini. Kalau kita ambil misalnya masalah yang paling sering di sekolah, yang paling sering dilakukan anak adalah ketika dia misalnya pergi ke kantin pada saat jam belajar. Misalnya ada guru, kita katakanlah guru ekonomi, dia masuk ke dalam kelas, ternyata ada anak yang tidak hadir di tempat itu, tidak hadir di kelas karena dia pergi ke kantin. Maka oleh guru yang bersangkutan, karena kejadian ini sudah misalnya sudah ada 1 kali 2 kali dilakukan, itu melaporkan ke BP misalnya, dan guru mengatakan bahwa dia benar ketika dia harus menghukum siswa. Tetapi ketika kita juga harus benar melihat anak yang gara-gara apa sebenarnya dia ke kantin. Oh ternyata dia mempunyai beban hidup. Pagi-pagi dia harus mengurus adiknya, mengurus ini, akhirnya dia nggak sempat makan. Akhirnya dia pergi ke kantin. Jadi kalau kasus-kasus seperti ini kan nggak usah berlama-lama. Itu kan bisa langsung kita selesaikan. Dilemanya di situ. Kita harus hukum ke dia atau bagaimanakah, kan bisa kita lihat. Berarti harus kita lihat latar belakangnya Pak ya, di dalam kasus per kasus Pak ya. Gitu ya. Baik Pak. Jadi langsung diselesaikan pada saat kejadian itu Pak ya. Kemudian Bapak selama ini adakah faktor-faktor yang mungkin mempermudah Bapak di dalam menyelesaikan atas kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita ini Pak? Baik, terima kasih Pak. Saya sangat bersyukur ketika saya ditempatkan di SMA Polung ini menjadi top manager di sini dalam istilah manajerial. Saya sangat bersyukur saya bisa diberikan dan memperoleh kesempatan belajar dari guru penggerak. Karena apa Pak? Di guru penggerak itu kita diajarkan ada 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi dari langkah-langkah itu Pak yang mendukung saya, yang mematangkan saya dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan di sini. Jadi patokan saya adalah pendidikan, materi-materi yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak angkatan 4 dulu Pak. Wah luar biasa ya. Gitu Pak ya. Berarti dari guru Bapak dulu itu guru penggerak itu menjadi salah satu modal Bapak momen ketika menjadi top manajer di sekolah kita ini Pak ya. Betul. Jadi nanti Pak ketika Bapak menjadi lulus nanti Pak, kita tidak diragukan lagi bahwa Bapak juga akan bisa menjadi top manajer. Nah, karena apa? Kita sudah diajarkan 9 langkah pengambilan keputusan dan juga satu lagi bagaimana kita menanamkan KSE. Nah, jadi sosial emosional kita juga harus dilakukan. Bagaimana kita melakukan teknik stopping, jangan langsung mengambil keputusan tapi menenangkan diri. Supaya kita tidak terbawa emosi. Itu sangat membantu. Sangat membantu kita. Ya. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya yang bisa saya tanya, Pak. Mungkin bisa dapat ya apakah yang dapat membantu Bapak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut secara ekstern, contohnya dengan orang tua, apakah di internal, contohnya dengan guru-guru Bapak di sekolah kita ini. Maka dari semua yang Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang Bapak ambil dari cara-cara Bapak dalam menyelesaikan masalah ini yang ada di sekolah kita ini? Baik Pak. Cara yang paling berkesan sama saya dalam pengambilan keputusan itu adalah ketika saya sudah melakukan berbagai hal pengambilan keputusan,
ada nilai yang saya dapatkan. Iya. Yang saya dapatkan adalah begini, bahwa ternyata di setiap kesalahan orang ada nilai kebenaran. Artinya gini, bahwa kita tidak boleh semata-mata langsung menjustifikasi. Dan juga di setiap kebenaran orang pasti ada nilai-nilai kesalahannya, ada kemungkinan salahnya. Supaya apa? Supaya kita juga jangan terlalu gampang menghakimi orang lain. Jadi ini Pak yang luar biasa yang saya rasakan. Jadi kita harus bersikap netral, kita harus melihat seperti pertanyaan Bapak yang pertama tadi, maka identifikasi itu sangat perlu. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah menghakimi orang lain. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik Pak. Jadi terima kasih Pak. Kita mendapatkan pembelajaran tentunya dari apa yang kita ambil adalah bahwa setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Ya, sebaik-baiknya manusia pasti punya kesalahan dan mau mengakui kesalahannya demi memperbaikinya. Ya. Saya mendapatkan momen dari sini berarti Pak, bahwa di setiap sekolah yang Bapak pimpin ini tentunya kasih ini di dalam model pengambilan keputusan dilema etika ini berarti Bapak selalu melakukan kolaborasi Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak atas pembelajaran yang kita dapatkan saat ini. Demikian dari saya sebagai calon gubernur penggerak angkatan ke-10 berteman saya dengan Bapak Herbin Sitorus MPD. Saya Sehatma Banjarnahor, CKP angkatan ke-10 Kabupaten Bangka Selatan, SMK Negeri 1 Sanggul. Demikian saya sampaikan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Oke, mantap.